Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas masih bedah modul agenda 2. Di sini saya akan memperkenalkan kembali diri saya. Nama saya adalah Zahrani Fatwa. Saya bekerja di SDN 115484 Sidomulyo, angkatan ke-48 dengan nomor absen 38, kelompok keempat dengan jabatan calon ahli pertama guru PAI. Kita bekerja sama dengan BPSDM Sumut dan pengampu materinya adalah Ibu Yang Nur Mahlia STM. Nah, kita masih belajar tentang berakhlak. Namun, masalah berakhlak telah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu dari video berorientasi pelayanan. Kita akan lanjut pada pelajaran hari ini. Lanjutan yang sekarang adalah kita berada di seri ketiga, yaitu tentang kompeten. Core value yang ketiga tentang kompeten. Kira-kira kompeten itu apa ya? Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indonesia berfokus pada penguatan kualitas SDM untuk sektor keaparaturan pembangunan, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Wujud birokrasi berkelas dunia tersebut dicirikan dengan apa yang disebut dengan Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesionalisme, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Penguatan kualitas ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, di antaranya future dan disrupsi teknologi. Fenomena demokratik atau demographic shifting dan keterbatasan sumber daya. Keadaan ini merubah secara dinamis lingkungan pekerjaan, termasuk perubahan karakter dan tuntutan keahlian atau skill. Dan ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kenyataan ini menuntut setiap elemen atau ASN di setiap lintas, setiap instansinya selayaknya meninggalkan pendekatan dengan mindset yang bersifat rigid, peraturan atau rule-based dan mekanistik, cenderung terpola dalam kerutinan dan tidak adaptif dengan zamannya. ASN diharapkan memiliki sifat dan kompetensi dasar, utamanya adalah inovasi, daya saing, berpikir ke depan, dan juga adaptif. Ada 4 pengamalan nilai kompeten. Pertama, pemahaman terkait tantangan lingkungan strategis meliputi isu-isu utama terkait, yaitu future dan disrupsi teknologi yang berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan termasuk penyesuaian pekerjaan ASN. Yang kedua, uraian kebijakan pembangunan jangka menengah keempat tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 termasuk sektor aparatur. Yang ketiga, pengembangan kompetensi menguraikan tentang kebijakan pengembangan ASN, program dan pendekatan pengembangan ASN. Dan yang keempat, dalam uraian perilaku kompeten akan dijelaskan tentang aspek-aspek profesionalitas ASN, termasuk pengalaman nilai kompeten sebagai bagian ciri penting dalam konteks profesionalisme ASN. Nah, tantangan lingkungan strategis. Yang pertama, dunia VUCA, kemudian disrupsi teknologi dan kebijakan pembangunan nasional. Mari kita mengupas tentang hal tersebut. VUCA.
VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Merupakan salah satu istilah yang awalnya digunakan oleh para anggota militer di Amerika Serikat yang menggambarkan suatu situasi geopolitik yang pada saat itu terjadi. Namun, nama dan makna tersebut malah sesuai dengan apa yang dihadapi oleh dunia saat ini, sehingga banyak yang menggunakannya sebagai gambaran perilaku di masa sekarang. Beberapa tahun lalu, Bob Johansen, peneliti ternama dari The Institute for the Future, mengembangkan kerangka kerja kepemimpinan efektif sebagai VUCA Counterweight, yang kemudian dinamai dengan VUCA Prime. Melalui konsep dan kerangka kerja VUCA Prime, Bob Johansen menggugah para pemimpin perusahaan besar untuk fokus menggunakan VUCA Prime. Nah, VUCA secara negatif bisa diartikan sebagai volatility, yang berarti dinamika perubahan yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan gaya hidup. Sementara uncertainty berarti sulitnya memperkirakan suatu isu atau peristiwa yang akan terjadi, atau sulitnya memperkirakan implikasi dari suatu isu atau peristiwa yang terjadi saat ini. Kemudian complexity berarti tingkatan kerumitan di mana organisasi beroperasi yang dapat menimbulkan gangguan atau kekacauan bagi organisasi tersebut. Dan selanjutnya, A adalah ambiguity. Seperti kata ambigu, realistis yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada, yang membuat makna dari realistis tersebut terasa mengambang dan penuh dengan ketidakjelasan. Nah, kemudian apa VUCA Prime yang tadi dikonsepkan? Maka yang pertama adalah vision. Vision itu berarti visi. Untuk menghambat volatility, maka dibutuhkan visi yang tepat. Dan yang kedua, untuk huruf U adalah understanding atau pengertian. Untuk bisa melawan uncertainty, yang berarti sulitnya, kita harus mengerti kesulitan apa yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga adalah clarity atau kejelasan. Hal itu perlu penjelasan yang bagus untuk mengetahui kerumitan itu agar dapat diatasi lebih baik. Dan kemudian agility, kelincahan, maka sesuatu yang ambigu membutuhkan kelincahan untuk bisa mengatasinya. Perilaku kompeten. Perilaku kompeten di sini ada 4. Yang pertama berkinerja dan berakhlak. Kemudian learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi diri serta membantu orang lain dalam belajar. Ayo kita simak penjelasannya. Yang pertama, berkinerja yang berakhlak. Seperti apa ya berkinerja yang berakhlak itu? Berkinerja yang berakhlak berarti setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Yang kedua, selain ciri tersebut, yaitu memiliki kualifikasi, kompeten, dan kinerja, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Yang ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Berikut ini contoh dari Glynn yang diuraikan Hidayati pada tahun 2020 bagaimana membiasakan proses belajar learn, unlearn, dan relearn. Berikut langkahnya. Yang pertama learn, yaitu dalam tahap ini sebagai ASN kita biasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini tentu saja hal yang positif ya. Kemudian yang kedua, unlearn.
Ini kebalikan dari learn. Nah, tahap kedua, lupakan dan tinggalkan apa yang telah diketahui berupa pengetahuan dan atau keahlian yang buruk. Yang ketiga adalah relearn atau dengarkan kembali. Selanjutnya dalam tahap terakhir proses relearn, kita benar-benar sudah menerima fakta yang baru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri. Jadi dalam meningkatkan kompetensi diri, kita bisa memotivasi diri kita sendiri agar mempunyai peningkatan. Contohnya salah satu, membuat agenda belajar. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Yang ketiga, beristirahat. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Cari suasana yang tepat serta belajar atau sharing bersama teman, baik secara langsung ataupun di dalam jejaring. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan. Itu menurut Thomas H. dan Lawrence pada tahun 1998. Atau forum terbuka, Knowledge Fair and Open Forum. Dalam forum tersebut merupakan kesempatan bagi pegawai untuk berinteraksi secara informal, seperti kegiatan piknik pegawai, memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi antara ASN yang tidak memiliki banyak kesempatan bicara satu sama lain dalam pekerjaan sehari-hari di kantor. Sementara itu, pameran pengetahuan seperti pameran, bursa buku, pameran pendidikan, dan seminar penelitian adalah forum untuk mendorong pertukaran pengetahuan. Nah, perhatikan video berikut ini. Yang kedua, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Kita bisa mengikuti banyak pelatihan yang saat ini disediakan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Dan ini sifatnya gratis, jadi kita tidak perlu. Kita juga bisa bergabung dengan grup pendidikan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi seperti PGRI, bidang kesehatan, pramuka, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan evaluasi siswa untuk hasil yang kompeten. Mengajak siswa untuk belajar bersama. Kesimpulan. Sesuai hasil uraian dalam bab 5 ini atau tentang bab kompeten, maka di bawah ini adalah beberapa materi pokok dalam uraian tersebut. Yang pertama, berkinerja yang berakhlak, yang seperti kita jabarkan tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi diri, juga tadi sudah kita jelaskan. Kemudian membantu orang lain belajar serta melakukan kerja yang terbaik. Nah, dari presentasi ini adalah yang pertama, modul 3 kompeten, kemudian video MOOC pengayaan kompeten, serta panduan core value ASN berakhlak, dan yang terakhir adalah video dari channel YouTube pribadi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.